Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum Den, waalaikum Beb. Waalaikumsalam. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Seger. Gimana kabarnya? Lama tak jumpa, friend. Alhamdulillah. Den, gimana kabarnya Den? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, aku nggak tanya kabarnya Wahib karena kayaknya udah senantiasa sehat nih. Apalagi pulang dari rantau Den. Dengar kabarnya itu habis pulang dari rantau dia sekarang jadi bos. Dia sekarang jadi bos dari Amin. 69 outlet mie ayam kampus. Ya, Siap. Nggak maksudnya Siap mie kampus. ayam yang ada di sekitar kampus gitu loh. Oh. Itu katanya. Jadi kemarin ngerantau. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, kemarin Wahib ngerantau di Medan. Medan perang. Medan perang. Sampai titik darah penghabisan baru pulang. Jadi kamu melo iku sing ngecor Stadion Mandalika ya? Sing aku koncone Mbak Rara. Makanya birang-birang ngulang gak ketok. Cek sakti ya? Gila. Semedi pawang hujan. Pawang nih. Ya, emang dia dari dulu pawang dia? Pawang. Iya, emang dari dulu dia pawang. Penakluk. Pawang apa sih iki? Penakluk segalanya. Karena dia sulit. Karena kan kita temenan udah lama juga kan. Dan selama ini yang kalau ada masalah-masalah apa yang selalu jadi pawang kan dia. Tetua. Bukan ketua tapi tetua. Pancen aku tua dhewe pancen. Selama ini pawang dia. Aku nggak punya uang, ya dia pawangnya. Perut lapar, dia pawangnya. Wah, gue kayak iku BPJS. So, menyelesaikan masalah tanpa solusi. Menyelesaikan solusi tanpa masalah. Kok BPJS sih? Slogannya apa itu? Pegadaian. Salah. Kon kira aku Bang Titil. Bahas tentang pawang nih. Kita kan juga pernah ada pengalaman nih. Kita pernah ada kelompok kan selama kita kuliah kan sering juga kita kelompokan kan. Kita sering kelompokan. Misalkan aja P3 kita kan juga kelompokan, iya kan? Pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, penculikan. Ngeri. Enggak pencabulan. Enggak bercanda. P3 itu mata kuliah di salah satu jurusan kami, teman-teman. Jadi ada mata kuliah P3, tapi kepanjangannya bukan tadi. Kepanjangannya saya sudah lupa, karena udah lama nggak kuliah. Itu kan kita satu kelompok juga, bertiga. Terus waktu PKL, kita kan juga satu kelompok. Dan ada satu kejadian unik waktu kita menjalani masa PKL atau praktik kerja lapang. Dan kejadian itu yang menjadi pawang juga ini, si Wahib ini kan. Pawang. Dia yang memecahkan masalah itu. Pantes pawang kan sing gondrong iku temenan. Ilmune luwih sakti sing gondrong. Tapi dulu waktu PKL kan saya belum gondrong cuy. Kan udah potong nih. Oh ya. Iya karena kan. Boleh rapi culun cuy. Segondrong-gondrongnya aku masih kalah sama perusahaan nih. Masih kalah sama kebijakan perusahaan. Nah, masuk ruang HRD yang dicari pertama langsung harus rambut langsung rapi. Wah, tidak boleh tidak boleh berambut panjang bagi pria. Tuh, tapi peraturannya ada di urutan paling terakhir. Tapi itu make sense kalau rambut panjang atau pendek diatur dalam suatu perusahaan itu make sense. Yang nggak make sense itu rambut panjang pendek diatur dalam sekolah. Karena proses belajar mengajar itu tidak mempengaruhi kan, rambut tidak mempengaruhi proses belajar mengajar. Iya Kak Bro? Mempengaruhi Bro. Iya. Ini rambut masuk telinga gini.
pelajarannya. Pelajarannya nanti penjelasan dosennya, penjelasan gurunya kan nggak nyampe. Benar-benar. Calon guru benar-benar. Belum lagi kalau rambutmu kan melingkar-lingkar gini kan, iya kan. Kan nih kalau aku kan tumbuh lurus gini, ya kan. Siap. Kalau kamu kan mungker-mungker apa sih melingkar-lingkar, nah nanti masuk sini, masuk telinga sini. Nyuker ya. Hati-hati jangan bermain-main dengan rambut melingkar-lingkar ya. Nah, bicara tentang PKL nih, tadi juga aku sempat nyinggung pengalaman unik. Jadi kita sekadar disclaimer atau spoiler nih. Jadi waktu kita PKL dulu, satu kelompok itu ada 3 anak ini. Jadi ceritanya kita satu kelompok ada 3 anak dan di suatu tempat kita PKL selama 1 bulan. Ya, benar. 1 bulan. 1 bulan. Dan selama PKL di sana kita itu mengalami sebuah kejadian unik atau kejadian horor ataupun kejadian mistis mungkin, kejadian supranatural lah ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih kira-kira Mas Dandi. Selaku paranormal. Kejadian mistis apa yang kalian alami gitu? Paranormal Mas Dandi. Aku jelasno Wahib sing gambar ya. Kaya telepati. Diceritakan. Seperti apa pengalaman mistisnya itu? Pengalaman mistisnya itu sebenarnya sudah dirasakan aku pribadi merasakan itu mulai dari awal kita kedatangan kita ya. Jadi ini buat teman-teman ya, buat pengenalan ya. Kalau kita itu PKL di tempat yang tempatnya tidak jauh dari pesisir pantai, di daerah yang entah berantah. Daerahnya biar kalian coba cari sendiri. Pokoknya di daerah pesisir pantai yang jadi kita tuh cari kos hunian rumah yang buat kita selama sebulan di sana. Jadi kita datang ke sebuah rumah yang tingkat, yang memang rumahnya kelihatan megah di pinggir jalan. Terus awal kita ke sana datang malam pukul 12. Tiba-tiba jadi tiga lantai. Setengah satu nyampe sana. setengah satu. Pokoknya malam kita ke sana. Tengah malam kita datang ke hunian itu 2 lantai. Siangnya kita datang jadi 3 lantai gitu. Cepet nih. Sakti sekali. Sebelumnya kan memang teman-teman harus pesen ya. Teman-teman itu kita bertiga itu udah pesen kamar di sana untuk kita bertiga. Dan sebelumnya itu kita dibolehin untuk tinggal di sana, udah difixkan, udah bayar juga kita semua dan bisa menginap di malam itu. Tapi tiba-tiba aku lunas soalnya. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa kalau ibunya itu nggak bolehin kita masuk gitu. Yang awalnya udah fix, tempatnya ruangannya udah fix kita tempati, tapi kok malam itu kita udah capek, perjalanan jauh malam-malam yang harusnya kita istirahat, malah kita nggak boleh masuk ke tempatnya. Ya, jadi pas pertama kali aku masuk rumahnya itu emang besar, terus kayak banyak nuansa kuno, mungkin barang-barang antik ya yang memang contohnya orangnya memang mungkin kolektor mungkin ya barang-barang antik di sekitar rumahnya. Terus Bang detail. Iya, kayak rumahnya itu kerajaan ya. Kerajaan. Memang rumahnya itu besar, terus penggambaran buat teman-teman ya, rumahnya besar, terus lantai 2 dan rumahnya memang megah banget kayak kerajaan gitu. Aku memang pertama heran, ini bener ya kos-kosan gitu, kayak rumah pribadi awalnya, kayak rumah pribadi. Terus pas dateng si ibu-ibunya itu bilang ke kosnya kalau tempat yang mau kita tempati, khususnya ruangan kita itu masih belum disterilkan ataupun dibersihkan. Nah, karena kita bertiga sangat baik hati dan tidak sombong, kita mau menawarkan untuk membersihkan. Baik Bu, kita bantu untuk membersihkan ruangan kita agar kita bisa segera istirahat di sana, karena kita kan juga jalan jauh. Yes, sekarang jam 12 malam kita mau tidur mana kalau nggak tidur situ ya kan? Jadi kita tidur kamarnya anaknya lah.
Kita mau bersikap tapi tidak dibolehkan itu sama ibunya. Enggak usah, nggak usah, ibu dibersihkan, nanti ibu bersihkan sendiri. Terus ya udah mau gimana lagi tuh kita. Bisa akhirnya si Mas Berkopiah itu tadi menyarankan untuk tidur di rumah rumah kita semua, rumah ibadah. Untuk tidur di rumah ibadah. Jadi sebelum ke waktu itu Mas Dandi masih muslim ya? Masih. Iya. Alhamdulillah sekarang masih syahadat juga. Oh masih. Alhamdulillah. Gak tahu kenapa pas datang ke situ itu tempatnya emang kayak wah ini kayaknya nggak beres sih. Soalnya kalau orang Jawa bilang itu ada kucing hitam itu kayak pembawa malapetaka atau mistis gitulah. Kalau kucing hitam ya kan. Dan entah kalau hitam putih tidak langsung. Kalau hitam putih berarti belang. Nah, kebetulan orangnya cuma hitam. Orangnya atau kucingnya yang hitam, Mbak? Kucingnya hitam. Orangnya yang putih. Orangnya yang putih. Orangnya yang putih. Terus pas aku udah tahu kok ada tiba-tiba ada kucing lewat dan kucing itu nggak tahu kenapa tiba-tiba masuk ke aku gitu, deket sekitar masuk ke kamu. Masuk ke kaki muter-muter nang sikilku kakimu gelubet bolong. Gelubet. Dia mau ngasih isyarat gitu kayak apa ya, salam pengenalan atau mungkin tak tahu lah. Aku mungkin kucing ini memang kucing rumahan yang baik. Tapi kenapa kamu nggak pada waktu itu kenapa kamu nggak berpikir mungkin kucing itu datang ke kakimu karena kamu belum cuci kaki mungkin? Mungkin ya. Atau sikilmu bau amis. Makanya sih aku ambil pindang. Terus pas habis itu baru aku ngerasa kayak apa ada orang ini ya ramah sih, baik sih, tapi kayak mencurigakan lah, kayak ada ditutupi gitu, kayak ada ditutupi sama orang ini, tapi nggak tahu, aku yang nggak musuh dan suka awal-awal ya, kan. Kalau nggak ditutupi kelihatan. Bener. Wong kadang ditutupin aja masih kelihatan. Nah, apa nih? Bener. Apa makanannya oh kan, ya kan di depan itu kan juga ada penjual makanannya kan. Iya, jadi teman-teman, orangnya itu juga buka apa ya, kayak restoran atau apa gitu, warung rumah makan di sebelah rumahnya, rumah makan gitu. Apa ya, kalau mungkin awal-awal itu sih yang aku rasain, nggak tahu kalau mungkin Mbak sama awal-awal datang itu kayak udah wangi ya rumahnya, nggak tahu Pak. Bu iku nggak stella, bu wonge ancen duwe mawar nang jero, tapi kok mlebu iku langsung wah iki koyo ambune kuburan anyar iki ngono. Aku ngerasa wah. wangi. Omahe iku wangi banget sumpah. Wangi kembang-kembang. Kuburan lawase nandi. Kayak ambune kuburan anyar lah, ngerti ambune kuburan anyar kan mesti wangi-wangi. Kayak ambune Pura Surabaya ambune. Boleh itu pengalamanku sih, nggak tahu mungkin pengalaman Mas Wahib atau Mas Irul pas kesan pertama. Kita bahas kesan pertama dulu pas datang ke tempatnya. Coba kalau Mas Wahib apa kesan pertama? Kalau Mas Wahib nih, kalau dari tadi kan awalnya nih kan bahas pawang nih. Nah, coba kita kita interview pawangnya nih, gimana nih kesan pertama ketika datang ke tempat itu. Apa ada ngerasa? Aku tak merem sih flashback nang omahe wonge. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu ya, dia pergi ke sana Den. Ini dia pergi ke sana Den. Memejamkan mata yang pergi sana Den. Buat teman-teman ini yang nggak tahu ya, kita kan sekamar ya kalau di kontrakan di kampus ya. Jadi Mas Wahib ini jarang sholat Jumat. Dia kalau sholat Jumat itu katanya langsung ke Mekah. Langsung jadi diem gini. Aku wis di Mekah. Jadi anak-anak berangkat sendiri. Dia sholatnya sendiri. Mempunyai ilmu telepati. Kok jadi kalau yang ilmunya dibully? Kalau aku ilmunya lala. Oh. Gimana Mas Wahib? Ya kalau aku sendiri, kalau kesan pertama sih nggak jauh beda sama Mas Dandi. Pas kedatangan kita dari
Almula kan datangnya berangkatnya dari rumahku ya, Lamongan itu sekitar jam berapa? 8 apa 9 gitu ya. Ya malam lah pokoknya ya. Nah, malam Jam itu kan 9-an kayaknya deh. dengan cuaca yang sahdu, mendung. Nah, sementara kita nggak langsung ke tempat itu, kita mampir dulu ke alun-alun atau situs budaya di sana itu kita tak ziarah, tapi kita membeli legen. Ya. Jadi memang awalnya kita datang itu sudah membawa minum-minuman yang nggak haram sih, nggak haram. Iya, belum haram. Itu minuman Belum. menyegarkan. Nggak apa-apa kan, cuma membawa. Iya, membawa tidak kan, mengkonsumsi. nggak minum. Nggak mengkonsumsi, cuma meminum, menegak. Nah, terus sampai di sana jam 12:30 atau jam 12 itu. Terus kita lobby-lobbyan. Pertama kan nggak ada kamar ya katanya. Ada kamar. Terus akhirnya kita tidur di sebuah masjid. Nah, bertiga itu. Keesokan harinya kita ke sana, terus ambil barang yang dititipin di rumah sana, terus ditawarin ada kamar kosong. Nah, juga saya curiga karena Saro Pak sih. Gak sempat sih curiga karena malam itu bilang nggak ada kamar atau tempat tidur, dan ternyata paginya itu ada. Jadi kan timbul tanda tanya besar itu. Terus kita berembuk bertiga, gimana ini ada kamar satu, mau kita nginep di sini sama teman-teman yang lain juga atau gimana. Akhirnya kita bayarlah itu kamar bertiga. Enggak, kamu tok yang bayar, aku enggak bayar. Enggak, kita patungan bertiga. Akhirnya itu. Nah, pas kita dulu lapor tadi. Guling. Gempa. Kayaknya datang nih. Iya, wah. Disampai demi kono san. Kroso demi deh. Itu salah satu cara mereka menunjukkan eksistensi, teman-teman. Nah, pas kita masuk itu, pandangan pertama ibunya ke aku itu sudah beda. Kayak gimana gitu. Pandangan pertama. Ada yang neken. Ada yang dorong. Dorong. Nah, tapi aku cuek aja sama master girl-nya itu juga ngerasa gimana gitu. Nah, ketika kita masuk rumahnya itu sudah aura sudah berbeda dengan aura yang di luar rumah ibunya itu tadi. Enggak anjen wajahmu wajah kriminal sih, makanya wonge koyo wedi ngono. Wah, aku bisa. Mobilku dicolong. Iya, mobilku dicolong ngono. Anjen wajah-wajahmu kriminal kata awal. Iya ya. Apa gak iku ae mbok tutupi kerasa kae biyen. Nah, kebetulan kamar kita itu ada di lantai 2, paling pojok dekatnya kamar mandi. Nah, di situ pas kita masuk kamar pertama itu udah ngerasa gimana gitu. Awalnya ada angin-angin sembriwing. Ada jendelanya gak ditutup. Ada jendelanya gak ditutup. Oh nih loh, jendelanya tutupan kabeh, Bud. Lawangnya bukaan. Kipas anginnya mekan. Nggak ada kipas angin. Ternyata lawang sebelah kamar mandi itu kebuka. Kebuka, makanya sembriwing. Tutut. Udah. Enggak, cuma di situ ada apa ya, kayak ada, pokoknya saya udah nggak nyaman sih sebenarnya di situ. Cuma ya udahlah, nggak apa-apa, tunggu kelanjutannya aja ya kan? Gitu. Bukan terlanjur bayar, tapi ya ya belum pengen cari tempat yang lain karena kan baru sehari di sana gitu. Kirain belum pengen cari kampus lain. Enggak lah, ngapain dari kampus lain. Nah, terus di tangga yang kayak apa namanya, tikungan tangga itu.
Kan ada tikungannya di atas tangganya itu. Oh, Tanggalnya perempatan. letter L. Lampu merah, lampu merah. Flyover. Ya kali aja Flyover tangga itu. tangganya ada lampu merah. Nah, di flyover itu saya udah ngerasa aneh gitu. Lewat di situ tuh kayak ada apa ya? Panas-panas gimana gitu. Ternyata celananya terbakar. Enggak. Aduh, sulit nih kalau celananya terbakar itu sulit. Ya itu sih yang aku rasain pas masuk pertama kali di sana itu, pandangan ibunya itu udah nggak enak sama aku. Kayak gimana gitu. Kayak aku cuma membawa sesuatu gitu. Ternyata bener. Iya, Dia bawa uang saku bener. ternyata. Bawa legen juga. Ibu baikin yang aku toh, emang aku awal good looking, jadi ibu wah ono sing manis ngono, lara kan sing jadi delok Iya. buronan kabeh. Tambah kriminal, pemain gue legen. Waduh, dikira toa. Salah persepsi. Coba kalau Mas Irul Ya. pengalamannya pas kesana. Kan kita bertiga bareng. Aku satu kelompok sama kalian, dah. Ya boh. Kita gimana musuh ini? dalam selimut ya. Satu kelompok nggak enaknya nih. Gak usah Rul. Nah kalau aku sendiri sih pengalaman pertama pas masuk ke sana. Kalau menyenangkan sih, pengalaman pertama menyenangkan, membahagiakan, seru gitu. First impression-nya seru berarti. Seru banget. First impression seru. Karena ya nggak karena apa-apa sih. Nah sih pertama kali aku masuk ke sana emang nggak terlalu menyadari sih. Aku nggak terlalu menyadari kalau ada keanehan-keanehan dan apalah sebagainya, itu hanya saja setelah banyak kejadian-kejadian itu aku baru keinget gitu. Baru keinget oh, ternyata emang ada yang aneh gitu. Misalkan saja apa ya? Pertama kali datang tuh aku kerasa kayak ada suasana yang tidak mengenakan sih, kayak gimana sih? Kayak merasa gimana ya, horor aja. Horor ya, kalau teman-teman mungkin masuk kuburan itu kan perasaannya kayak angker-angker, horor gimana gitu kan, perasaannya kan pasti nggak enak gitu kan. Nah aku pertama kali masuk di sana itu ada perasaan itu ketika aku masuk ke ini, mau masuk ke kamar kita. Sebelum kita masuk ke kamar kita kan ada ini kan, seperti semacam ada relief gitu, semacam ada relief dari kayu gitu kan. Nah itu ketika ada di lingkungan situ, aku merasa kayak kok suasananya sintrum. Aneh. Sintrum apa? Bahasa Indonesianya sintrum itu apa? Remang-remang. Ya kayak ini kayak rumah yang lama nggak terpakai gitu loh, sintrum. Kayak rumah tak berpenghuni ya, suwung. Rumah tidak berpenghuni gitu. Suwung nggak mari dikei gitu. Suwung. Suwon. Tapi yang paling aku ingat dan karena ini bukan soal merasa, mungkin masih merasa sih, cuma lebih ke fisiknya itu juga ada gitu. Jadi kayak melihat yang benar yang ada di tangga tadi kan, aku di sana kan juga rapat kan, sering rapat di ruang tengah itu kan, di lantai 2 ada ruang tengahnya. Nah, aku selalu menghadap tangga ketika rapat itu, beberapa hari itu kan aku menghadap tangga pasti. Nah, ketika asik rapat itu kau tak pinggir gue. Ketika rapat itu kan aku ngadep tangga. Maksudnya dudukku itu ngadep tangga gitu kan. Dan aku ketika rapat itu sering kali lihat kayak ada sosok yang rambutnya panjang, bukan aku tapi ya. Rambutnya panjang hitam itu kayak ngintip gitu. Dari bawah tangga. Maksudnya dia seolah-olah mau naik, begitu aku lihat dia turun lagi gitu. Dan itu nggak cuma satu kali loh, beberapa kali. Dan
ada temenku yang menyadari kalau aku seolah-olah itu melihat sesuatu gitu. Sampai dia tanya, ada apa gitu kan. Nggak ada apa-apa, aku bilang gitu. Nah kebetulan temenku itu kan juga penakut. Akhirnya dia bilang juga gini, kamu jangan nakut-nakutin. Iya nggak ada apa-apa gitu. Padahal aku ada waktu itu yang lihat sosok kayak gitu, sering. Iya, eh, sebenarnya kalau ini gini teman-teman, jadi rumahnya itu memang besar banget. Ini penggambaran lagi buat teman-teman biar lebih tahu ya, rumahnya itu besar banget. Terus di sana itu nggak ada cuma satu kamar, jadi kamar kita itu di lantai 2 dan kamar sebelah kita itu nggak tahu orang dari mana, dari Jawa, Jawa, Jawa mana lah, kayak orang pokoknya orang dari Jawa. Terus Jawa Selatan. di lantai 1 itu ada beberapa kamar itu yang dihuni sama teman-teman cewek kita. Jadi kita di sana sebenarnya bertiga memang kelompok kita, tapi kita sama kelompok-kelompok lain yang dari satu kampus. Ada berapa kelompok? Dua kelompok ya, berarti 9 orang. Ada 9 orang di sana. Jadi ada 9 orang, ada 3 kelompok, 9 orang di dalam satu rumah itu. Jadi nggak cuma kita gitu. Jadi ya kita kenal sama orang-orang yang di bawah karena satu kampus. Memang berangkatnya bareng gitu. Itu tadi, jadi kita sering ngadain pertemuan lah karena kan kita juga satu kampus dan rumahnya memang besar banget dan kayaknya orangnya itu sering hilang-hilangan, nggak kayak apa ya, kayak jarang ada orangnya, lebih sering aku ketemu sama pembantunya padahal orangnya juga tidur sana tapi nggak tahu orangnya kemana, kayak nggak pernah ada di kamar, nggak pernah ada di ruang tamu. Mungkin pengajian dia lebih sering ketemu sama pembantunya atau tempat orang yang sering bersih kamarnya. Jadi pernah ada pengalaman apa sama pembantunya? Pembantunya tahu tak? Nah, itu pengalaman dia itu ditarik uang makan banyak. Ambil cumi, makan 1 piring, bayarnya 50.000, dia kaget. Akhirnya ngutang temennya. Konyol kau dan. Lanjut Mas Den. Terus ini hari pertama ya, selesai kita istirahat di sana, udah selesai, semuanya teman-teman udah tidur. Itu hari kedua sih, hari pertama kita kan tidur di masjid, Terus hari keduanya kita mulai beradaptasi sama lingkungan yang ada di sekitar kita. Terus setelah beberapa hari ke depan, kita baru lebih mengalami hal-hal yang tidak mengenakan gitu. Dan itu juga tidak terjadi di kelompok kami juga. Kelompok kami bertiga tidak terjadi di kamar kami. Tapi di kamar-kamar teman kami yang lain. Jadi ada satu ketika teman kami itu yang mimpi, teman kita yang cewek yang tidur di kamar bawah mimpi kalau katanya dia ditemui oleh digigit kalajengking. Ya, ada yang digigit kalajengking. Jadi cewek itu juga satu kamar 3 orang, cewek semua. Dan di malam yang sama mereka mimpi yang satu digigit kalajengking, ada yang kedua mimpi apa ya, kalau orang wong Jawa itu ngomongnya ketindihan. Lindin ya. Di apa ya, dijatuhin apa sih? Pokoknya dia berhadapan langsung gitu sama sosok hitam yang katanya memang kayak nyata gitu, nggak di mimpi tapi nyata. Ada di depan mukanya pas dia tidur, dia ada di hadapan atasnya. Itu orangnya gini, nyekek dari atas gitu. Nyekek dari atas gitu. Menyekik berarti ya? Mencekik. Mencekik mangan. Mencekek dari atas. Itu terus tapi berarti itu relate sama ini ya, relate sama aku tadi kan. Aku tadi kan lihatnya itu dari tangga bawah kan, kayak menuju ke atas, dan dia kan ada di lantai 1 gitu. Nah, iya. Mungkin orang itu ya, nggak tahu lagi sih. Mungkin sosok itu yang lain lagi. Dia nggak berani ke atas. Dia nggak berani ke atas, soalnya ada dikrul di atas. Pawangnya ada di atas, soalnya anak pawangnya ya. Iya. Jadi soalnya kamar atas sudah penuh, makanya dia tidur di kamar bawah.
Sebenarnya kamar atas belum penuh. Yang kehuni kan cuma 2 kamar, yang 3 kan belum. Pendatangnya belum Oh datang ya, maksudnya. ada pendatang. Jadi ada berapa kamar ya di sana itu? Di satu rumah itu ada Yang atas ada 2, 4. 4 ada apa 4, 5 gitu. 4 Yang bawah ada 5 lima kamar ya. lima kamar. 5 kamar. 5. Yang bawah ada 3. Oh, 3. Ya, 3. 3. 3 sampai kamar wonge, kamar pemiliknya. Ya, Enggak, 3-3-nya itu dihuni teman kita loh. Kan satu kamar 2 orang, cuma kita sendiri yang satu kamar 3 orang. Iya benar. Saking miskinnya. Iya. Iya, tahu sendiri lah. Tapi larang rek nang kono. Saulan 900 tapi Roy. Lebih yo. Lebih deh koyo aneh urunan 300 per orang. Terus ya dengan fasilitas seadanya, kasur bawah, terus nggak ada kipas. Ya, cuma disediakan kasur tok sih sama orang, kasur guling bantal. Dan malam hari pas hari ketiga setelah kejadian yang aneh, teman saya mimpi. Tapi itu teman saya belum pernah berani cerita kalau dia di hari kedua itu memimpikan seperti itu. Kayak aku sering kalau di rumah baru atau di tempat baru itu seperti apa ya, kayak seperti orang sing manggoni kok pamitan loh, kayak kenalan lah intinya. Jadi kok di tempat-tempat baru Assalamualaikum. Iya, sering. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau tidur ya. Oke, karena udah ditutup dengan salam, mari kita akhiri podcast malam hari ini. Gimana tadi udah ditutup dengan salam? Cepet deh. Caranya dia kenalan sama yang punya rumah kan biasanya salam. Ya. Halo bro. Iya. Lek salaman. Benar Dem. Enak. Sebelum dilanjutkan cerita, gini dulu. Kita break dulu sebentar. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.